Hai Youth, berjumpa kembali dalam acara renungan kita Youth for Christ. Saya Penatua Zeta Dahana, calon pendeta yang sekarang sedang melayani di GKI Maulana Yusuf, Bandung. Nah, renungan kita pada hari ini bertemakan konsistensi yang diambil dari Amsal 8 ayat 32, lalu kulanjutkan sampai ayat 9, pasal 9 ayatnya yang ke-6. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang sangat baik, kami mengucap syukur atas segala hal, segala perbuatan, segala hal-hal indah yang kami rasakan. Kami juga mengucap syukur atas kesusahan ataupun kedukaan ataupun kesakitan yang kami alami. Karena kami percaya ya Tuhan, semua itu dapat Engkau jadikan untuk kebaikan untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini menjadi terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini dari Amsal 8 ayat 34 yang berbunyi, yang setiap hari menunggu di pintuku. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah lokakarya, tahu ya teman-teman lokakarya, dalam hal ini lokakarya menulis, ada seorang pembicara yang membagikan prosesnya dalam menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Lalu menjelang akhir seminar, dia membagikan nasihat-nasihat praktis dalam menulis. Lalu dalam poin terakhir, bahwa ia mengatakan ada sebuah rahasia agar peserta dapat menulis dengan baik. Dengan muka serius, penulis itu mengatakan, pakai susuk. Enggak ya teman-teman ya, bukan. Bercanda. Jadi ya, ini semua orang kemudian tertawa. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa saya bercanda tadi. Tapi rahasia sesungguhnya, bahwa rahasia untuk bisa menulis dengan baik adalah dengan terus berlatih atau konsisten. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, konsistensi juga menjadi sebuah nilai yang dikemukakan oleh penulis kitab Amsal. Ia mengungkapkan bahwa hikmat berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Melalui pernyataan itu, penulis kitab Amsal ingin memberikan tekanan pada pentingnya menjalani hidup sesuai dengan ajaran hikmat dan konsisten. Ajaran-ajaran hikmat harus diingat dan dipraktikkan, bukan hanya sesekali, namun dalam segala keadaan. Setiap ajaran harus dipraktikkan, baik ketika ajaran tersebut sesuai dengan keinginan diri atau tidak. Percayalah kepada Allah juga dan pengajarannya. Allah kita itu adalah Allah yang sehari-hari, bukan Allah yang sekali-kali. Dia juga Allah yang terus konsisten berkarya di dalam hidup kita, menolong kita, memampukan kita. Dan kita pun diajak untuk melakukan dan meneladani hal yang sama. Youth, dalam keseharian kita di dunia pendidikan, pekerjaan, ataupun relasi, kita dihadapkan pada banyak pilihan dan tanggung jawab yang memerlukan komitmen dan konsistensi. Mempertahankan konsistensi dalam mengembangkan diri, mengatasi rintangan, dan setia pada kebenaran Tuhan. Dan ini teman-teman bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah tantangan. Tapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk tetap konsisten melewati itu semua. Jadi, teruslah konsisten mencari hikmat Tuhan, mencari kebenarannya. Dan setelah kita dapatkan, marilah
kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami belajar tentang konsistensi. Tuhan, ini tidak mudah. Banyak godaan yang membuat kami jauh dari konsistensi dan tergoda untuk melakukan atau melanggar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau saja, kami bisa terus konsisten melakukan kebenaran, kebaikan, dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini, biarlah Tuhan yang tolong kami sertai kami. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Dan kiranya kebaikan terus itu dapat terus kami lakukan secara konsisten di hari-hari berikutnya pula. Inilah kami ya Tuhan. Kami berdoa, memohon, serta bersuka cita hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa ya Yud untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.